Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu ini yang insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam bab haji dalam kitab Al-Wajiz. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau ridwanullahu alaihim ajma'in, dan begitu pula kepada seluruh umatnya yang selalu sabar dan istiqamah dalam menjalankan syariat-syariat yang telah dicontohkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan lalu telah kita jelaskan beberapa hal dalam bab haji ini, tentang al-mawaqit az-zamaniyah, al-mawaqit makaniyah, al-ihram dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini masuk kita dalam bab al-hajju ibadatun minal ibadat lahu arkan wa wajibat wa sunanun. Haji masih dalam bab haji, yakni rukun Islam yang keenam atau yang kelima, rukun Islam yang kelima. Al-hajju ibadatun, haji adalah ibadah minal ibadat, dari sekian banyak bentuk ibadah yang haji ini memiliki rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala awalan sunanul haji. Yang pertama kita akan jelaskan sunnah-sunnah haji, baru setelah itu rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Kira-kira amalan apakah amalan yang kita lakukan bentuk daripada sunnah di dalam rangkaian haji itu sendiri? Yang pertama sunanul ihram, sunnah-sunnah di dalam berihram. Sunnah-sunnah di dalam berihram. Dalam berihram ada beberapa sunnah yang harus kita perhatikan, yang mana jika kita melakukannya tentu hal ini adalah lebih baik, karena bentuk sunnah apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW dengan perbuatannya atau apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dengan lisannya. Di antara sunnah-sunnah seorang berihram, ya, berihram, sunnah-sunnah menggunakan kain ihram, di dalamnya terdapat beberapa amalan sunnah. Yang pertama, al-ghuslu indal ihram, mandi ketika akan menggunakan kain ihram. Al-ghuslu indal ihram. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amalan sunnah
sebagaimana kita juga disyariatkan al-ghuslu, mandi ketika akan menunaikan ibadah salat Jumat. Ketika kita akan menggunakan kain ihram untuk melakukan haji atau mendirikan haji atau umrah, maka sunnah dari Nabi SAW ini mandi terlebih dahulu, ya. Maka sebagaimana di pembahasan kita di mawaqit miqat makaniyah dijelaskan, contohnya miqat ahlul Madinah, penduduk Madinah atau siapapun saja yang datang dari Madinah, maka miqatnya itu di Dzulhulaifah atau disebut sekarang biasa dikenal Bir Ali atau Abar Ali. Maka di masjid tersebut sudah disiapkan tempat-tempat toilet, kamar mandi untuk mandi ihram bagi yang mungkin dari tempatnya atau dari hotelnya. Kalau sekarang hotel ya, tidak mandi ihram, situ ada di tempatnya tersebut, atau di masjid tersebut disediakan tempat mandi ya untuk ihram. Begitu pula di Taif, di Qarnul Manazil ya, di Masjid Qarnul Manazil disiapkan tempat-tempat mandi, karena ini sunnah dari Nabi SAW. Ini berdasarkan li hadis Zaid bin Thabit annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghatasala. Ini berdasarkan hadis sahabat mulia Zaid bin Thabit bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada, ya, melepas pakaiannya li ihlali, untuk memulai, ya. Ihlal maksudnya ini adalah seperti hilal ya. Hilal itu memulai bulan. Maka makna hilal sini adalah memulai untuk berniat haji maupun umrah. Maka sebelum dilakukan apa? Waghtasala, beliau mandi. Jadi Nabi SAW mandi. Jadi bagi kita yang ingin menunaikan umrah atau haji, ya mandi dulu sebelum kita berniat. Tapi kebanyakan kita dari Indonesia ya, tergantung nanti ya, tujuan awalnya dari Indonesia ke Jeddah langsung ke Mekah, atau Indonesia ke Jeddah langsung Madinah, atau Indonesia langsung ke Madinah, nanti ambil miqatnya di Dzulhulaifah. Tapi kalau Indonesia langsung Yalamlam, ambil niatnya di Yalamlam, kemudian mendaratnya di Jeddah, ini agak susah mandinya ya. Mandinya berarti sebelumnya ya, sebelum berangkat saja. Baik, ini amalan sunnah ya, karena di pesawat nggak ada tempat mandi. Baik. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah at-tibu fi badanihi qabla al-ihram. Menggunakan parfum, at-tib, al-misk, al-itar, atau bahasa sama maknanya ya. Menggunakan wangi-wangian di badan ya, di badan sebelum dia berihram, sebelum dia berniat ihram. Jadi parfumnya itu boleh digunakan itu di badan, tapi bukan di pakaian ya, di badan ya, sebelum menggunakan ihram. Tapi kalau sudah menggunakan ihram, maka semua larangan-larangan ihram termasuk di dalamnya menggunakan wangian, parfum, harum-haruman ya. Ini bagian daripada larangan-larangan ihram. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Di hadis Aisyah qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim. Aisyah mengatakan, aku yang memberikan atau memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangi-wangian, atau akulah yang mengusap wangi-wangian di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di saat beliau li ihramihi hina yuhrim ya, ketika ya beliau akan melakukan ihram. Walihillaha
ay walihillahu qabla ay yatufa bil bait. Dan begitu pula ketika beliau sudah tahallul dan akan melakukan tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, saat akan ihram maka boleh itu, ya, saat akan berniat untuk ihram untuk menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji boleh menggunakan wangi-wangian tapi di badan sebelum niat, ya, sebelum niat tapi di badan, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah yang, ya, apa namanya, ya, memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangian, menggosokkan wangian di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika apa? Nabi sebelum ihram dan sebelum tawaf ifadah. Loh, kok tawaf ifadah? Nah, kalau tawaf ifadah ini kan sudah tahallul awal. Ya, ini kalau di haji, ya. Jadi ada amalan yang dilakukan ketika kita menunaikan ibadah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah kita melakukan jamarat Aqabah atau Jumratul Aqabah. Kemudian setelah itu apa namanya, nahar, menyembelih. Kemudian setelah itu tahallul sugro. Nah, kalau sudah tahallul sugro, bagian daripada haji ini pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia boleh, ya, melakukan apa namanya, larangan-larangan umrah termasuk menggunakan parfum, kecuali berjima nggak boleh. Ini kalau tahallul awal. Nah, ini sebelum melakukan tawaf ifadah. Nah, kalau sudah tawaf ifadah kemudian ini dan sebagainya, ya, sa'i dan sebagainya, nah, ini namanya tahallul kubro, ya. Maka halal semuanya yang sebelumnya dilarang. Kemudian yang ketiga, ayyuhrima fi izari waridai abyadaini. Jadi kalau dia berihram, maka disunnahkan berihramnya itu dengan menggunakan dua, ya, kain, bentuknya izar dan rida. Kalau li izar itu kain, ya, yang untuk dari tengah badan kita ke bawah, itu namanya izar. Kalau bahasa kita sarung lah, ihram lah, ya, kain ihram. Kalau bahasanya kain ihram itu, ya, jadi kain ihram yang dari pusar kita ke bawah itu namanya izar. Sedangkan rida dari pusar ke atas atau disebutkan dengan selendang lah, ya. Ya, jadi dianjurkan oleh Nabi SAW bagi orang yang berihram dengan dua helai kain ini, disebut dengan izar dan rida, warna putih, ya, warna putih. Tayyib, li hadits Ibnu Abbas qala intalaqa an-nabiyyu minal madinati ba'da ma tarajjala waddahana walabisa izarahu waridaahu huwa wa ashabuhu. Intalaqa maksudnya apa? Intalaqa mata nantalik, kapan kita berangkat, kapan kita pergi, ya. Jadi berangkat, Nabi SAW berangkat dari Madinah karena Nabi apa? tinggal di Madinah. Intalaqan Nabi SAW minal Madinah. Nabi SAW berangkat dari Madinah. Ya, ini untuk melakukan ibadah haji. Sebagaimana hadis yang panjang sebelumnya, ya, disebutkan oleh sahabat mulia, yakni Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersama sahabatnya berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melakukan ibadah haji. Setelah 9 tahun Nabi SAW di Madinah, beliau belum menunaikan ibadah haji, ya. Kapan Nabi SAW menunaikan ibadah haji? Pada tahun ke-10 Hijriah, ya. Pada tahun ke-10 Hijriah. Ini bersama sahabat-sahabat Nabi berangkat secara bersamaan untuk menunaikan ibadah haji, ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas, ba'da ma tarajjala, setelah Nabi SAW menyisir rambutnya. Ternyata Nabi SAW ini mencontohkan kepada kita menyisir rambutnya, waddahana, dan menggunakan minyak rambut. Nabi pakai minyak rambut, ya.
Kalau kita juga insya Allah pakai ya. Minyak rambut kalau masa dulu ada tancu, ada orang aring, ada Gatsby, ada macam-macam lah ya. Hukum minyak rambut lah. Ya, Nabi SAW menggunakan ini minyak rambut. Jadi sampai sekarang harusnya pakai minyak rambut kita ini. Ya, karena Nabi mengajarkan, Nabi sisir rambutnya, Nabi menggunakan minyak rambut. Wala bisa idzarahu wa ridaahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan izarnya ya dan ridanya, sarung ihramnya dan selendang ihramnya. Ya. Huwa wa ashabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya begitu. Jadi kelihatan Masya Allah ya, berangkat dari Madinah menggunakan itu. Ya, menggunakan pakaian putihnya, bagian pakaian ihramnya, semua tak Rasulullah sendiri, tapi semua sahabat begitu. Terutama apa? Ini ya batasnya apa? Ketika sebelum berniat, yaitu di Dzulhulaifah atau di Bir Ali atau Abar Ali ya. Ya, baik. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misal kita umrah, ya, saat ini kita umrah, kalau mau menggunakan dari hotel kita nggak masalah. Karena kalau di Bir Ali itu sangat crowded sekali, sangat padat. Ya, sangat padat. Kita mulai di hotel saja. Biasanya kita berangkat dari Madinah kan check out hotel biasanya jam 2-an, jam 1 atau jam 2. Atau setelah zuhur lah. Ya, setelah zuhur. Maka kita menggunakan kain ihram dari hotel kemudian salat zuhur nggak masalah. Nggak masalah. Kita bersiap-siap karena kadang biasa di hotel-hotel saat ini ya, di zuhur itu sudah siap-siap prepare barang kita sudah di jam 10 bahkan ya, di depan pintu-pintu kamar kita, kemudian diturunkan ke bawah sehingga tak sempat lagi kita untuk memasukkan dan mengeluarkan pakaian kita. Kita berangkat sholat ke Masjid Nabawi dengan kain ihram juga nggak masalah. Ya, tapi belum niat ya, niatnya nanti di ya Dzulhulaifah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma istihbabu kaunihima abyadaini. Adapun ya, sangat dianjurkan dua kain yang kita gunakan tadi, dua helai kain izar dan rida itu hendaklah keduanya warna putih. Fali hadits Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala albisu min thiyabikumul bayad. Ya, gunakanlah oleh kalian atau ilbisu min thiyabikumul bayad. Gunakanlah oleh kalian pakaian kalian itu warna putih, karena memang pakaian warna putih ini lebih afdal. Lebih afdal. Tidak hanya kain ihram, tapi pakaian biasa ketika kita mendirikan salat yang lebih afdal warna putih. Ya, lebih afdal warna putih. Meskipun warna lain juga boleh. Warna lain juga boleh. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ilbisu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Ketahuilah pakaian warna putih adalah pakaian ya yang paling bagus ya. Pakaian yang paling bagus di antara kalian. Ya. Nah, maka ini untuk bapak-bapak silakan pakai warna putih. Kalau ibu-ibu ya warna gelap ya, silakan. Wa kaffinu fiha mautakum. Karena apa? Dengan pakaian atau kain warna putih ini kita gunakan untuk mengkafani ya orang-orang meninggal di antara kita, atau jenazah dikafani dengan kain putih. Ini hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah ya, jadi pakaian putih bukan pakaian yang ya mengada-ada, tidak, tapi inilah pakaian yang disebutkan oleh Nabi SAW, warna pakaian yang paling baik di antara kalian. Tapi ini tidak menafikan warna pakaian yang lain.
ya, terutama ketika sholat. Nah, maka gunakanlah pakaian, karena nanti ada makruhat sholat, makruh di dalam sholat. Seorang itu menggunakan pakaian-pakaian yang bercorak, bertulis, bergambar, ya, apalagi, ya, ini dilarang, ya, bertulisan apa begitu kan? Kayak dulu ada baju kaos Dagadu, ya, Jogja, Dadung dan sebagainya, kan tulisannya macam-macam itu. Ya, ini membuat kadang orang tidak khusyuk sholat. Di punggungnya tulis cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ini kan, jadi orang yang di belakang juga gimana ini bacanya ini? Atau banyak tulisan yang lain. Bahkan Nabi SAW pernah Nabi SAW pernah, itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, diberikan oleh Aisyah itu pakaian itu bercorak atau bergerak-gerak, garis-garis lah, yang warna-warnanya berbeda, atau kancing inilah, ya, sehingga Nabi SAW saat itu, ya, mengatakan apa? Bawa pakaian ini ke Abu Jaham, jual dia, kemudian berikanlah aku pakaian yang polos. Nah ini karena memang tingkat keimanan Nabi SAW sangat tinggi sekali. Kalau kita mau garis kah, mau corak kah, mau apa, biasa aja kan. Bahkan ada yang sholat pakai, ya, baju-baju yang mungkin tidak ini, ya, tidak syar'i lah mungkin. Nah, maka mudah-mudi sekarang ada yang sholat pakai baju bola, ya, baju bola, sementara logo baju bola tersebut ada salib. Nah, ini kan larangan, ini larang. Ya, ada salibnya. Masa menghadap kepada Allah pakai pakaian bersalib? Tidak tidak kita dirikan sholat saja menggunakan pakaian bersalib, itu dilarang. Apalagi kita sholat, ada tulisannya, ada apanya, terutama di punggung, ya. Nah, ini akan memecah konsentrasi kekhusyuan orang sholat. Nah, jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka gunakan pakaian yang polos saja. Kalau bisa putih, itu afdol, baju yang paling baik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang keempat, as-salat fi wadil aqiq. Salat, ya, di lembah Aqiq, ya, lembah Aqiq. Liman marra bihi, siapa yang melewatinya. Nah, tapi kalau sekarang agak susah, ya. Di mana lembah Aqiq juga kan? Nah, agak susah juga, dan tidak ada, meskipun melewati lembah ini tidak ada yang berhenti bus di situ, karena dari Jeddah ataupun dari Madinah langsung ke hotel biasanya. Li hadis Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, biwadil Aqiq. Hadis dari Umar bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati lembah Aqiq. Rasul mengatakan, atani lailata atin min rabbi. Satu malam, ya, aku didatangi oleh utusan Tuhanku, yaitu malaikat Jibril. Faqala, maka ia mengatakan, sholli, salatlah kalian, fi hadzal wadil mubarak, salatlah kalian di lembah yang diberkahi ini, ya. Waqul umratun fi hajjatin. Jadi kata waqul juga kadang maknanya if'al. Dan lakukan hal ini bagi siapa saja yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, sekali lagi, di tempat ini, ya, jarang kita lalui. Tapi kalau ada yang melalui atau berhenti di tempat ini, maka bisa sholat, silakan sholat. Ini min babis sunnah, ya, min babi al-afdaliyah. Ini karena bagian daripada yang sunnah. Yang kelima, raf'us sauti bit talbiyah. Disunnahkan untuk mengangkat suara ketika talbiyah, khusus bagi laki-laki, tapi, ya, tidak untuk perempuan. Maksudnya kalau perempuan, ya, pelan-pelan saja, ya, sekedar dirinya saja yang mendengarkan, ya. Tapi kalau laki harus mengeraskan suaranya. Namun biasanya terbalik, kadang perempuan yang lebih keras suaranya ketimbang laki-laki, ya.
Apalagi kalau sudah berniat ihram, kan itu sunnah untuk bertalbiyah terus, ya. Kadang perempuan saja yang keluar suaranya labbaik Allahumma labbaik, kalau laki-lakinya udah ngorok, ya. Ini biasanya. Baik. Kemudian li hadis Sa'ib bin Khallad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu fa amarani amura ashabi ay yarfa'u aswatahum bil ihlal au talbiyah. Jibril mendatangiku, maka aku diperintahkan untuk memerintahkan para sahabat untuk mengangkat suaranya ketika dia ihlal, ya. Ketika ihlal, maksudnya sini adalah memulai untuk berihram, ya. Maka berniat di situ apa? Ihlal, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan, ya. Jadi ketika memulai, maka di sini mengeraskan suaranya, ya. Biasanya kalau seorang melakukan umrah atau haji tamattu, langsung labbaik Allahumma umratan, wahai Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Atau seorang yang melakukan haji ifrad, ya, atau ya menunaikan haji dengan cara tamattu, labbaik Allahumma hajjan, pada hari tanggal 8, ya, Zulhijjah, adalah pada hari tarwiyah. Atau orang yang melakukan ibadah haji dan umrah atau haji qiran, ya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ini suaranya diangkat. Begitu pula ketika talbiyah, ya, ini suaranya diangkat. Walidzalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasrahuna biha surahan. Maka dengan demikian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengangkat suaranya dengan mengeluarkan suaranya ketika apa? Mereka bertalbiyah dan berihlal. Wa qala Abu Hazm, ya, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ahramu lam yablughu rauha hatta tubaha aswatuhum. Sesungguhnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berihram, sebelum sampai ke daerah namanya Rauha, ya, hatta tubaha aswatuhum, mereka serak suaranya. Karena apa? Sepanjang mereka para sahabat Nabi, ya, tadi dari miqat, dari Mekah Zulhulaifah, terus berjalan bertalbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus mengucapkan ihram atau bertalbiyah ini, ya. Baik, ya, ketika sahabat Nabi sedang duduk, sedang berdiri, sedang jalan, ini yang diucapkan. Kemudian sesekali diselingi dengan doa-doa, karena memang doa bagi orang yang safar juga itu termasuk diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terus diucapkan, ya. Tidak sibuk dengan berbicara, berngobrol dengan yang lainnya, bercerita, atau apa ketika istirahat, ya. Tidak sibuk dengan hal-hal yang mungkin, ya, akan apa? Merusak daripada amalan umrah kita, ya. Kadang sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, ya, tidak penting. Tapi talbiyah terus. Sampai disebutkan sebelum sampai di daerah Rauha, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tubaha aswatum. Saking sering ini diulang-ulang, ya, para sahabat Nabi sampai serak suaranya, diulang-ulang kalimat talbiyah ini, ya. Wa talbiyatu ay yaqul, dan talbiyah ia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya, wahai Allah, ya, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya, wahai Allah, ya, tidak ada sekutu bagimu.
Innal hamda, sesungguhnya engkaulah, ya, pujian bagi Allah, ya, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan kenikmatan, laka, ini hanya milikmu, wal mulk, dan kekuasaan, la syarika, tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini diucapkan terus, diucapkan. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadah haji ini ibadah yang sudah Allah syariatkan kepada Nabi sebelumnya. Ya, ibadah haji adalah ibadah yang telah disyaratkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, terutama Nabi Ibrahim alaihi assalam, sehingga dalam ayat wa'adzin fin nasi bil hajj, ya, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan haji kepada manusia, ya, ya'tika rijalan wa ala kulli dhamirin, ya, dan orang itu pasti akan datang dengan apa? Dengan jalan kaki ataupun berkendara. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang mana orang itu datang dari penjuru dunia. Masya Allah, ya. Makanya kalau kita lihat di berita-berita musim haji, ada yang dari Spanyol tahun lalu, ya, pakai kuda, ya, berangkat, ya. Ada pernah saya ketemu orang Indonesia juga, ya, 2 tahun lalu lah, itu berangkat haji itu dengan menggunakan sepeda. Bapaknya tua, ya, sudah 2 kali. Yang pertama beliau 2003 kalau nggak salah, keliru, ya, itu menunaikan haji dengan sepeda. Yang kedua 2024 beliau berangkat menunaikan umrah dengan i'tikaf di Masjidil Haram di apa namanya, bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Setelah Ramadan ketemu sama beliau, ya, itu orang Indonesia pakai sepeda, ya, dari Tangerang, namanya lupa bapaknya. Nah, makanya, ya, jadi haji ini adalah ibadah. Jadi semua orang antusias ini untuk menunaikan ibadah haji, terutama kaum muslimin, ya, untuk menyempurnakan dari rukun Islamnya yang kelima, maka apa? Bersemangat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Wa yastamirul hajju fit talbiyah hatta yarmil jumratal kubra, dan, ya, berlanjut dalam ibadah haji mengucapkan talbiyah sampai selesai melempar jumrah al-kubra. Li hadits Ibnu Abbas, ini ditunjukkan dalam hadits Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ardafal fadl, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggonceng al-fadl. Fadl sini adalah Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas saat itu adalah usianya masih kecil, maka beliau menggonceng al-fadl atau Ibnu Abbas. Fa akhbara al-fadl annahu lam yazal yulabbi hatta ramal jumrah, ya, ay jamrah. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada Ibnu Abbas, talbiyah itu terus diucapkan sampai selesai melempar jumrah ketika melakukan ibadah haji. Wala ba'sa bi ay yakhtalitat talbiyah bi ghairiha minal adhkar, tidak apa-apa dicampur talbiyah dengan yang lainnya atau dengan zikir-zikir yang lainnya boleh, ya, dicampur dengan zikir, dicampur dengan doa, tidak apa-apa. Sekali talbiyah, setelah itu mungkin disebutkan dengan zikir, ucapkan subhanallah, ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, boleh. Atau mengucapkan doa, ya, dan lain sebagainya, boleh. Tidak talbiyah melulu, ya, boleh dicampur dengan yang lainnya. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama taraka talbiyata hatta ramal jamratal aqabah illa ay yakhlitaha, ya, bit takbir wat tahlil. Ya, suatu ketika kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam rangkaian haji, ya. Ya, maka saat itu kami, maksudnya tidak mengucapkan talbiyah, meninggalkan talbiyah, ya, hatta tidaklah kami meninggalkan namanya talbiyah. Beliau terus talbiyah sampai melakukan jumrah, ya, aqabah. Kecuali saat itu Nabi juga mencontohkan kita, ya, ay yakhlitaha, mencampurkan, artinya tidak talbiyah saja,
mencampurkan dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan sebagainya ya. Jadi boleh dicampur. Kemudian sunnah yang keenam, at-tahmidu wat-tasbihu wat-takbir qabla al-ihlal. Sebelum kita memulai untuk ihram, maka dianjurkan kita ya untuk mengucapkan tahmid ya, alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar sebelum memulai ihlal. Ini anjuran ya. Hal ini ditunjukkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa nahnu ma'hu bil Madinah az-zuhra arba'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, saat itu kami di Madinah, Nabi salat zuhur. Nabi salat zuhur 4 rakaat di Madinah. Ini ketika akan berangkat ya. Jadi Nabi sebelum berangkat untuk menunaikan ibadah haji, Nabi terlebih dulu sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di Madinah. Ya. Wal asra bidzil hulaifah rakaataini. Kemudian beliau jalan bersama rombongan sampailah di Dzul Hulaifah, yaitu miqat ahlul Madinah. Di situ masuk waktu asar. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat salat asarnya. Beliau qasar. Thumma bata biha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menginap di Dzul Hulaifah hatta subh, sampai subuh. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita garis bawahi sini apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat ke Mekah dari Madinah, apa yang beliau lakukan? Salat zuhur 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Kenapa tidak 2 rakaat? Karena status beliau masih mukim, tinggal ya di Madinah. Sehingga ya, karena salah satu syarat seseorang itu mengqasar salatnya, menyingkat salatnya, itu salah satunya adalah karena safar. Tapi kalau belum keluar atau belum keluar meninggalkan daerah tempat mukimnya, maka belum ya dikatakan dia safar, maka tidak boleh untuk mengqasar salatnya. Tapi Nabi SAW melakukan 4 rakaat ketika di Madinah. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW tidak melakukan jamak salatnya. Ya, jamak salatnya. Kalau jamak sebenarnya juga bisa. Ya, tapi inilah yang Nabi SAW contohkan. Ya, beliau jalan menuju ke menuju ke Dzul Hulaifah. Jarak Madinah sama Dzul Hulaifah itu ada beberapa kilo ya, sekitar 7 kilo ke atas lah ya. Tapi Dzul Hulaifah itu sudah di luar Madinah, 7 apa 21 ya, nanti tolong dicek. Kemudian sampai di Dzul Hulaifah tiba waktu asar, maka beliau mendirikan salat asar 2 rakaat, beliau qasar ya, beliau singkat waktu asarnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Ini juga yang dijadikan syarat oleh ulama kalau mau qasar salat satu ya, syaratnya apa? Dia ya termasuk dia adalah orang yang safar. Yang kedua harus keluar dari daerahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi beliau Nabi SAW statusnya safar, kemudian setelah keluar dari kotanya, keluar dari daerahnya, maka beliau SAW mengqasar salatnya, yakni di daerah Dzul Hulaifah. Kemudian beliau menginap di tempat tersebut ya, hatta asbaha, sampai pagi hari. Thumma raqiba hatta istawat bihi alal baidai hamidallah ya. Kemudian beliau mengendarai untanya ya, sampai untanya tersebut adalah tegak ya, sudah siap berangkatlah ya. Baru setelah itu beliau mengucapkan alhamdulillah wa subhanallah
wasabbaha wa kabbara, beliau bertasbih dan bertakbir, thumma ahalla bihajjin wa umratin, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya ahalla tadi apa? Memulai niatnya untuk ya berihram haji dan umrah. Jadi haji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melakukan haji dengan cara qiran ya, menggabungkan antara haji dan umrah. Ya. Baik. Nah, jadi apa? Nah, jadi setelah salat sunnah itu nanti di Dzulhulaifah contohnya, maka setelah itu naik ke kendaraan, di kendaraanlah ucapkan tasbih, tahmid, takbir atau tahlil. Baru setelah itu masang niat labbaik Allahumma umratan bagi orang yang melakukan umrah di atas kendaraan. Baik. Ini sunnah. Ini sunnah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa pula al-ihlal mustaqbilal qiblah. Ketika kita berniat, memasang niat untuk berihram haji dan umrah, jangan lupa menghadap kiblat. Yang kadang ini kurang kita perhatikan ya. Kurang kita perhatikan. Ya. Ini perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat kuat tentang hal ini. Jadi jangan lupa apa? Menghadap kepada kiblat. Dalilnya apa? Li hadis Nafi'. Ini hadis Nafi', murid daripada Ibnu Umar. Qala kana Ibnu Umar idza shalla bil ghadati bidzil khulaifah amara bi rahilatihi. Ya, ketika Ibnu Umar salat di pagi hari di Dzulhulaifah, maka ia memerintahkan untuk mendatangkan kendaraannya, ya, tunggangannya. Faruhilat thumma rakiba. Nah, maka kendaraannya ini didatangkan, kemudian setelah itu dia naik di atas kendaraannya. Fa idza stawat bihi istaqbalal qiblata qa'iman. Nah, ketika sudah di atas kendaraannya, sudah berdiri tegak lah gitu ya, atau duduk dengan nyaman di atas kendaraannya, kemudian beliau menghadap kepada kiblat qa'iman dengan berdiri, thumma yulabbi, disitulah beliau berniat, kemudian bertalbiyah. Wa za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Inilah yang ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah ya. Ini sunnah. Kalau bisa kita lakukan, maka usahakan untuk lakukan. Ya. Untuk lakukan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini bagian daripada sunnah-sunnah ihram. Ya, yang mana sunnah ihram ini kadang di antara kita banyak mengabaikannya, padahal mampu untuk melakukannya. Kalau mampu untuk lakukan, maka lakukan dengan maksimal. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian masuk dalam bab sunanu dukhuli Mekkah. Sunnah-sunnah ketika kita masuk ke Mekkah. Yang pertama, ini digabungkan yang ke-7, 9, 10 lanjutan tadi ya. Lanjutan poin sunnah-sunnah ihram, tapi dimasukkan dalam sunnah ketika masuk ke Mekah. Jadi ternyata ketika masuk ke Mekah ada sunnah yang harus kita kerjakan. Di antaranya adalah al-mabitu bidhi tuwa. Jadi tinggal di namanya daerah ya Dzutuwa ya. Baik. Tapi kalau sekarang sekali lagi ya tidak ada yang ini ya tinggal di tempat ini. Ya, kecuali mungkin penduduk Mekah asli. Waqtisalu lidukhuli Makkah wal ightisalu lidukhuli Makkah. Jangan lupa ya mandi sebelum masuk Makkah. Nah, mandinya apa? Apakah sama dengan mandi ihram? Nah, kalau mandi ihram tadi apa? Sebelum atau di dalam di miqat ya. Nah, ini kan perjalanan udah lama itu perjalanan kalau jalan ini ya. Nah, sebelum Mekah mandi di Dzituwa. Atau sebelum masuk Makkah maka mandi. Wa dukhuluha naharan, masuk di waktu siang. Ini sunnah ya.
Hadisnya dari Nafi qala kana Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar idza dakhala adnal harama amsaka anit talbiyah. Jadi Ibnu Umar, tentu Ibnu Umar ini kan mengambil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, Nafi mengatakan bahwasanya Ibnu Umar apabila dia sudah masuk dekat dengan haram, ya, dekat dengan haram, maksudnya apa? Dekat dengan Ka'bah, dekat Masjid Haram, amsaka anit talbiyah. Beliau setelah itu berhenti mengucapkan talbiyah, atau terutama ketika melihat Ka'bah berarti talbiyah dihentikan. Jadi talbiyah itu terus diucapkan, ya, mulai dari kita niat ihram di miqat sampai kita, ya, sampai kita tiba atau melihat Ka'bah, maka disitulah tempat berhenti mengucapkan talbiyah. Thumma yabitu bidhi tuwa, ini disebutkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tinggal atau menginap di Dhitua. Thumma yusalli bihi subha wa yaghtasila. Kemudian beliau di tempat tersebut di Dhitua, beliau mandi, ya, salat subuh dan mandi. Salat subuh dan mandi. Wa yuhadditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Ya, jadi Ibnu Umar bercerita, ya, bahwasanya itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mungkin dari Madinah atau dari Jeddah langsung ke hotel, ya, langsung ke hotel, meskipun mungkin tidak persis tempatnya, ya, tapi sebelum kita ke Masjidil Haram, ya, melakukan rangkaian ibadah haji atau ibadah umrah, tawaf dan sebagainya, silakan mandi dulu, ya, silakan mandi dulu. Tapi ingat, di saat itu tidak boleh kita menggunakan wangi-wangian, ya. Setelah mandi mungkin biar terasa wangi ketika kita ini nggak usah, karena kita sedang ihram, ya, sedang ihram. Kita sampai hotel mungkin istirahat sebentar karena mungkin ada keringat dan sebagainya, bolehlah kita siram badan, ya, boleh. Kemudian dukhulu Makkah min thaniyatil ulya, hendaklah masuk Mekah dari apa? Dari dataran tinggi. Biasanya kalau kita hotel sekarang kan ada di apa namanya, Ajiyat Sud, dia ada Ajiyat Masofi. Kalau Ajiyat Sud itu, ya, hotelnya situ ada Azka Safa, ada Le Meridien, ada apa namanya Snud Ajiyat, ada Miras, gitu, ya. Daerah kalau dari WC3 ke kiri itu kan daerah Ajiyat Sud. Kalau Ajiyat Masofi lurus dari WC3 lurus, itu ada Rayana, ada apa namanya Royal Majestic, ada macam-macam situ, ya. Itu tempat Ajiyat. Kemudian kadang ada di Misfalah di belakang, kemudian ada di beberapa daerah lah di situ, ya. Ya, maka dianjurkan oleh Nabi datang dari daerah yang tinggi, ya. Hadisnya adalah hadis dari Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu minas thaniyatil ulya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah itu dari daratan tinggi, wa yakhruju min thaniyatis sufla, dan keluar dari dataran rendah. Ya, tapi ini berkaitan dengan transportasi dan kendaraan dan jalan, cuma itu saja, ya. Baik. Kemudian ayyuqaddima rijlahul yumna inda dukhuli ilal masjid. Ingat, ini sunnah dari Nabi. Ketika masuk masjid, dahulukan kaki kanan, ya. Pada umumnya, ya. Wabil khusus lagi masuk Masjidil Haram. Masjid manapun saja dahulukan kaki kanan. Ini diperhatikan, ya. Ini diperhatikan. Kemudian jangan lupa membaca doa. Ya, Nabi SAW mengajarkan wa yaqul a'udzu billahil azim, ya, a'udzu billahil azim, ya, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia, wa biwajhil karim, dan dari wajahnya yang mulia, wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini kita berlindung kepada Allah dari godaan
syaitan. Bismillah, kemudian ia ucapkan bismillah. Allahumma salli ala Muhammad, ini berselawat. Wa Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, ini berselawat kepada Nabi. Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ini doanya. Ya, apa doanya? Ya, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya, ini doanya sebelum masuk masjid sambil kita langkahkan kaki kita. Ya, nah, sekarang masjidnya luas itu. Ya, jadi masjidnya luas. Mulai masuk dari, biasanya kalau kita umrah itu masuk lewat babul umrah. Ya, saat renovasi kemarin itu masuk di babul ajiyat, tapi sekarang alhamdulillah ya sudah renovasinya sudah beres, semua terpusatkan masuk melewati apa? Ya, pintu umrah. Baik, kemudian yang ke-13, fa idza ra'al baita rafa'a yadayhi in syaa'a li thubutihi an Ibni Abbas. Ketika dia melihat al-bait, al-bait sini apa? Bukan masjidnya ya. Ya. Maksudnya apa? Apabila ya dilihat bait, maksudnya adalah Ka'bah. Maka di situ disunnahkan untuk mengangkat tangan untuk berdoa. Ya. Untuk berdoa, insya'a li thubutihi. Hal ini dikuatkan dari hadis Ibnu Abbas, wada'a bima tayassara lahu. Ya, doa melihat Ka'bah, dan doa apa saja yang mudah, jangan mempersulit. Ya, doa apa saja yang mudah bagi kita, maka berdoalah. Wa inda'a ya bidu'ain, kalau seandainya ingin dia berdoa dengan doa apa saja silakan. Ya, di antara doanya Umar, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam fahasanun li thubutihi anhu. Ini doanya ya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya, kemudian ada doa sering diucapkan ya, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriban, ya, wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu, dan lain sebagainya ya. Atau mungkin doa yang lain silakan. Ya, terutama jangan lupa buka dulu doanya Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam, kemudian doa yang lain. Nah, biasanya ya, kita ketika pertama melihat Ka'bah, ya meskipun telah berangkat 1-2 kali atau lebih ya, ketika melihat Ka'bah, disinilah kita kadang meneteskan air mata ya. Rasa syukur itu, rasa haru dan bahagia ya, Allah pertemukan kita dengan kiblat yang selama ini kita ya, ketika kita ibadah dan sholat mengarah kepadanya, luar biasa. Di situ kadang tidak bisa kita bendung air mata itu. Ya, tapi pertanyaannya banyak orang yang melihat Ka'bah biasa-biasa saja. Ya, ada juga orang melihat ya Ka'bah, ngelihat itu apa itu katanya. Ya, tidak kenal itu Ka'bah, itu ada itu. Ya, ada. Itu apa itu Ustaz gitu? Ah, itu Ka'bah. Ya, yang mungkin karena ketidaktahuan dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau kita ingin menunaikan ibadah dan haji dan umrah, kenali Ka'bah. Karena ya di Ka'bah tersebutlah kita akan melakukan ibadah yang namanya tawaf. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan sunnah-sunnah dari ketika kita memasuki Ka'bah atau memasuki kota Makkah. Ya, masih banyak nanti kita jelaskan tentang sunnah tawaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita rizki ya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, jangan lupa selipkan doa ini terus di setiap waktu terbaik, setelah sholat kita, waktu sujud kita, kemudian di waktu-waktu yang terbaik, di tempat-tempat yang terbaik, ya,
di saat-saat terbaik doa kepada Allah. Allahumma rzuqna li ziyarati baitikal haram. Wahai Allah, berikanlah kami ya rizki untuk mengunjungi rumahmu al-haram, ya, yaitu Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Baik itu dalam rangkaian ibadah haji maupun umrah, ya, bersama pasangan kita, suami istri, bersama anak-anak kita, orang-orang tua kita, ya, keluarga kita, saudara kita. Minta kepada Allah, jangan takut dan khawatir berdoa, ya, karena Allah sendiri yang memiliki Baitullah ini. Allah lah yang akan memberikan kita rizki, mengundang kita untuk ke tempat tersebut. Dengan cara apa? Berdoa dan berikhtiar, ikhtiarlah. Taib ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali, ya, bab haji ini pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan, ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.